Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, hena wallah habalili mongoli. Potala donggo hisehati ya. Amin. Nah, tudulah wendi itu mempelajari tentang upacara adat Gorontalo, yaitu Momeati. So, still related with the previous study ya. Jadi, materi kita minggu ini masih tentang upacara adat, yaitu upacara adat Momeati. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang upacara adat Mohondingo. Nah, patuju Lio itu mempelajari materi utie alihu timongoli mamotawa wau mamongarati tentang upacara adat Gorontalo. Jadi, setelah mempelajari ini kalian dapat mengenal dan memahami apa itu upacara adat Gorontalo serta tata upacaranya. Tau dipo itu mau belajari, mau doa apa itu Nah, sekarang ibu akan memimpin doa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Momeati wito lo ada tilo tau Islamullahu londalo to walau tabuali mongolio. Nah, patujulio moposuci lo batanga padalo mopito walo agama alihu mo budaya tau tumu-tumulo pribadi lo walao. Jadi, upacara adat membeat atau Momeati pada hakikatnya merupakan salah satu upacara adat masyarakat Islam Gorontalo yang bertujuan untuk menyucikan diri dan membina anak perempuan mereka yang sudah gadis atau yang pertama kali memasuki fase haid. Dalam istilah Gorontalo disebut tadulahu. Nah, biasanya orang-orang bilang matadulahu tio, artinya so cewek dia. Nah, sudah cewek yang dimaksudkan ini adalah bahwa anak gadis tersebut sudah memasuki fase haid. Nah, di Indonesia itu sendiri, adat semacam ini juga terdapat di daerah lain seperti tradisi potong gigi yang ada di Bali. Biasanya yang disebut metatah, mapandes, atau mesanggi. Dan di Minahasa juga ada yang dinamakan dengan upacara adat monongaigah, yaitu untuk anak perempuan yang sudah mendapatkan menstruasi pertama sebagai ungkapan rasa syukur orang tua terhadap anak perempuannya. But we are not talking about it. Jadi, pada hakikatnya, Momeati itu mengandung unsur pendidikan moral, pensucian diri, pendalaman ajaran agama, agar membudaya dalam kehidupan pribadi sang anak gadis tersebut. Nah, sebelum sang gadis dibeat, maka dilakukan upacara tradisional yang dikenal dengan istilah momuhuto atau siraman. Nah, yang pertama adalah molungudu. Kemudian yang kedua adalah momondo. Yang ketiga adalah momuhuto. Dan yang keempat adalah mopohuta otopingge. Dan yang kelima momeati. Dan yang terakhir adalah muhatamu. Nah, molungudu artinya mandi uap dengan ramuan tradisional. Nah, prosesi ini dipercayai para leluhur Gorontalo untuk mengeluarkan keringat yang berbau dari tubuh seorang gadis. Nah, molungudu ini maknanya sebagai pembersihan diri, lahir dan batin. Kemudian yang kedua adalah momondo. Nah, momondo artinya pemberian tanda suci kepada sang gadis. Bondo artinya menyentuh bagian tubuh si anak gadis dengan jari. Nah, pemberian tanda suci itu mulai dari dahi, bahu, lengan, telapak tangan, dan kaki. Nah, yang ketiga adalah momuhuto. Nah, momuhuto ini memiliki nilai pendidikan moral yang dapat mengacu pada prinsip kehidupan pribadi sang anak tersebut. Nah, momuhuto ini merupakan siraman air kembang kepada sang gadis yang diawali dengan kedua orang tuanya dan kemudian dilanjutkan oleh pemangku adat secara bergantian menyiramkan air wangi yang terisi pada 7 buah perian bambu kuning atau tali lahulawa sambil ditujai. Nah, yang selanjutnya adalah mopohuta atau pingge.
Mapahuta atau pinggir ini memiliki arti menginjakkan kaki di atas piring. Nah, di sini sang gadis dibimbing oleh bidang kampung atau yang disebut dengan hulango melintasi 7 buah piring yang harus diinjak, dan piring tersebut tidak boleh pecah. Sebab kalau pecah kaki akan luka dan tidak sampai ke tempat tujuan. Nah, mapahuta atau pinggir ini memiliki nilai kehati-hatian dalam melangkah. Yang khusu ala nafsihi wa man aufa bima ahada alaihullahu. Nah, setelah melakukan ritual di atas, maka dilanjutkan dengan proses pembeatan. Nah, pada prosesi memeati ini ada sedikit pembinaan kepada anak gadis tersebut. Dan ada juga perjanjian atau ikrar dengan inti pengucapan kalimat syahadat, melaksanakan rukun Islam, rukun iman yang dituntun oleh seorang pemuka agama setempat. Dan selanjutnya adalah muhatamu atau hatam Quran. Nah, sekarang Ibu Guru kasih tugas ya, dan tugasnya dikirim ke email. Batasnya sampai minggu depan. Dan subjek emailnya seperti ini ya. Oke, selamat mengerjakan. Sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.